Amin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Al-Imam Al-Hattab rahimahullahu ta'ala. Masih kita di pembahasan hukum seputar la. Sekarang hukum seputar khobar la. Kan yang kita bicarakan dari kemarin adalah apa? La dan isimnya. La dan isimnya. Kalau la berulang, isimnya bagaimana dari awal kan begitu. Khobarnya belum kita bicarakan. Sekarang hukum seputar khobarnya. Kata beliau, wa in juhila khobarula. Jika tidak diketahui khobarula, khobarnya la. Jika tidak diketahui khobarnya la, wajib dzikruh, wajib disebutkan. Jadi ini kita tidak tahu, ini konteks kalimat tidak ada menunjukkan bahwa ada khobarnya la. Yang mana khobarnya la? Tidak tahu kita konteksnya. Iya, kita tidak tahu teksnya. Maka wajib disebutkan. Iya. Jadi misalnya antum bilang ini, tiba-tiba la rajul. La rajul. Kita tidak tahu la rajul apa. Wajib antum sebutkan. Tapi kalau antum sudah bicara sebelumnya, membicarakan orang-orang yang berdiri. Orang-orang yang berdiri. Ada orang bertanya tentang antum misalnya. Iya, ada orang bertanya, manil qaim? Siapa yang berdiri? Antum bilang la rajul. Tidak ada sama sekali lelaki. Ya, orang sudah tahu tidak ada sama sekali laki apa? Tidak ada sama sekali laki-laki yang berdiri. Itu kan berarti ditahu khobarnya. Karena konteks. Iya, sekarang kita tidak tahu khobarnya, tidak ada teksnya. Tidak ada konteksnya sebelumnya. Maka wajib dzikruhu, wajib antum sebutkan. Jelas di pembahasan? Tidak boleh antum hilangkan. Kama masalna, sebagaimana tadi kami contohkan di atas. Semua di atas itu contoh-contoh yang tidak ditahu khabarnya. La rajul jalis, la rajul qaim, la rajul hadir. Semua itu contoh disebutkan khabar. Iya. Maka qaulihi alaihi salatu wassalam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahad aghyaru minallah. Ahada isim la, aghyaru khobar la. Sebenarnya aghyaru ini khobarnya itu antum tahu kalau tidak disebutkan atau tidak tahu. Kan begitu kan? Antum tiba-tiba la aghyar la ahad minallah. Tidak ada seorang pun dari Allah. Antum tahu khobarnya? Kan tidak ditahu. Disebutkan baru diketahui. Kalau tidak ditahu khobarnya, wajib disebutkan. Maka aghyaru, la ahada aghyaru minallahi. Jadi kata aghyaru itu apanya la? Khobarnya la. Tidak boleh hilang itu. Tidak boleh hilang. Lihat catatan di bawah 560. Kemudian juga ada 561. 560 untuk riwayat haditsnya. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ahada tadi catatan 561. Ahada adalah isim la mabni di atas fathah, berada dalam kedudukan nasab. Aghyaru khobar la marfu, tanda rupanya dengan dhammah. Jadi ini kalau tidak ditahu wajib ada. Tidak boleh antum sengaja hilangkan sementara orang tidak tahu. Berikutnya wa idza ulima, jika diketahui, lawan dari tadi. Jika ditahu, jika sudah diketahui. Iya. Catatan 562, yaitu dengan adanya indikasi dari si pembicara atau ditunjukkan oleh konteks kalimat. Jadi dari pembicara kita sudah tahu apa yang dia mau. Paham kan? Atau dari teks kalimat yang kita baca ini paragraf, kita tahu apa yang hilang. Dari paragraf yang disebutkan, kita tahu apa yang hilang. Fal aksar hadfuhu, itu pun tidak wajib hilang. Kalau tadi wajib sebut kalau tidak ditahu. Kalau ini tidak, kalau diketahui lebih sering dihilangkan. Tapi bukan bilang wajib hilang, enggak.
lebih sering hilang kalau sudah ditahu. Iya, kalau sudah diketahui. Nah, contoh fil qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, fala fauta. Antum kalau baca ayat sebelumnya, maksudnya ini bercerita tentang mereka. Fala fauta ay lahum, yaitu mereka. Tapi kita baca dulu teks ayatnya, dipahamkan? Supaya diketahui apa yang dihilangkan. Qalu la dhaira, mereka bilang la dhaira ay, yaitu alaina. Jadi tadi yang dihilangkan lahum, ini yang dihilangkan alaina. Dari mana kita tahu itu hilang? Konteks ayat. Ini kan langsung potongannya. Langsung apa? Potongannya. Kalau antum baca ayatnya langsung antum, oh alaina, oh lahum. Paham maksudnya? Jadi intinya khobar la itu sebenarnya bisa langsung dibahasakan, boleh hilang. Paham ini kan? Khobar la itu boleh hilang. Cuman tinggal antum tambah jika sudah diketahui. Itu saja. Khobar la boleh hilang jika diketahui. Sebagaimana juga khobar mubtada sebelumnya boleh hilang? Khobar mubtada boleh hilang? Boleh. Kapan boleh hilang? Ya ada tempat-tempatnya kan. Setelah laula, iya kan? Setelah qasam sorry, apa lagi? Sebelum hal tidak bisa jadi khobar, apa lagi? Setelah wau ma'i, sama ini pembahasan. Kalau di mubtada khobar boleh khobar hilang, di sini juga boleh khobar hilang. Tapi semuanya kalau ada petunjuk, kalau diketahui. Kapan tidak diketahui? Wajib ada, wajib disebutkan. Iya. Contoh juga yang sering kita contohkan, la haula wala quwata illa billah. Kan billah itu jar majrur bukan khobarnya kan, itu mustatna. Setelah illa kan, khobar itu kan sebelum illa. Sebelum illa, la haula wala quwata illa billah. Mana khobarnya? Dihilangkan. Kan kita yang ngomong. Tidak ada daya upaya ya bagi kita kecuali dengan daya upaya dari Allah. Paham kan? Itu khobarnya dihilangkan. Ailana. Jadi aslinya la haula lana wala quwata lana illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan yang kita miliki. Yang kita miliki kecuali dari Allah. Kecuali dari Allah. Jadi itu dihilangkan karena sudah dikenal, sudah ditahu. Karena kita yang ngomong berarti kita yang bilang tidak punya kekuatan kita. Tidak punya daya kita ini. Jelas kan? Jadi jika sudah diketahui lebih sering hilang. Ingat tidak wajib hilang. Lebih sering hilang ya daripada disebutkan. Daripada disebutkan. Selesai ini? Sudah dipahami ini pembahasan? Jadi sebenarnya kesimpulan dari dua pembahasan ini, khobar itu wajib disebut kalau tidak ditahu. Paham kan? Boleh hilang kalau sudah diketahui. Itu intinya. Iya kan? Dipahami ini? Itu pembahasan itu. Wajib sebut kalau tidak diketahui. Boleh hilang kalau sudah diketahui. Jadi kalau antum sudah tahu khobarnya, biasanya orang Arab hilangkan. La rojul, lam ro'ah. Dipahamkan? Iya. La to'am. Orang sudah tahu bicara. Iya. Hafil bait to'am misalnya. Apakah dalam rumah ada makanan? Antum bilang la to'am. Tidak ada makanan. Dipahamkan? Hal fisuk dajaj. Hal fisuk samak. Orang bicara begitu. Antum langsung bilang la apa? Hah? La samak. La tajajah. Antum langsung bilang begitu. Kenapa ngomong begitu? Antum tidak bilang lagi fisuk? Kan begitu kan? Kalau antum ditanya, kenapa antum cuma bilang, tidak bilang fisuk? Antum bilang apa? Sudah diketahui. Kalau sudah diketahui lebih banyak hilang. Tapi kalau antum sebutkan boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kan cuma tidak wajib hilang. Tidak wajib hilang. Boleh hilang. Anda bisa pahami ini pembahasan? Selesai. Ada pertanyaan? Berikutnya pembahasan penutup. Itu kalau tidak terpenuhi syarat saja. Nah ini mudah insya Allah. Sudah saya singgung bahkan di Miftah, ya, di Matan Jurmiyah. Ini ketiga. Ada pertanyaan ini?
Atau ada yang belum jelas sedikit? Baik, jika tidak terpenuhi syarat, ini penutup, selesai ini masalah la. Jika tidak terpenuhi syarat, apa syaratnya? Apa syaratnya yang kita ambil? Isim dan khobarnya harus nakiro, terus isimnya harus terletak langsung setelah la. Bagaimana kalau tidak terpenuhi? Ini kan sudah di miftah, saya sudah kasih memang. Lihat, wa idza dakhalat la ala ma'rifah. Jika la masuk, wa in dakhalat la ala ma'rifah. Jika la masuk kepada ma'rifah. Jika la masuk kepada ma'rifah, au fasala bainaha wa bainasmiha fasilun. Au fasola atau terpisah. Fasilun pemisah, memisahkan. Terjemahkan dulu fa'ilnya itu yang di belakang. Fasilun pemisah. Fasola memisahkan. Pemisah memisahkan. Bainaha wa bainasmiha, antara dia dan antara isimnya. Jadi dua syarat tidak terpenuhi ya. Dia ma'rifah misalnya. Atau ada pemisah antara la bersama isimnya. Apa yang terjadi? Wajib ihmaluha. Wajib ihmal dia. Apa itu ihmal? Tidak beramal langsung. Jadi kalau isimnya antum bilang begini, la Zaid, sudah pasti tidak beramal itu. Atau antum bilang la fil baiti rojul, la fil baiti rojul, wajib tidak beramal karena terpisah atau ma'rifah. Kewajiban kedua, wa wajaba raf'u ma ba'daha, dan wajib rofa apa yang setelahnya. Ya, namanya tidak beramal. Walaupun ini tidak dikatakan, walaupun ini tidak dikasih tahu antum, otomatis begitu. Namanya tidak beramal, pasti kembali ke hukum asal. Maka wajib rofa apa yang setelahnya, ala annahu mubtada'un wa khobar, atas dasar dia sebagai mubtada dan khobar, kembali ke hukum asal. Dia sebagai mubtada khobar lagi. Iya. 563 catatan, yaitu kembali ke i'rab asal sebelum dimasuki la. Kan sebelum ada la dia memang mubtada dan khobar. Sebagaimana sebelum ada inna mubtada khobar, sebelum ada kana mubtada khobar. Jelas kan? Kembali ke hukum asal. Terus kewajiban, ini kewajiban ketiga, wa wajaba takroruha, dan wajib la-nya berulang. Biasanya itu kalau antum susun kalimat ya, kalau orang yang susun kalimat pasti begitu. Antum dapat di Quran, dapat di hadits, kalau la masuk kepada ma'rifah pasti la-nya berulang. Atau la masuk pada isimnya yang terpisah dengan dia, dipastikan la-nya berulang. Dipahami ini kan? Dipastikan. Tapi nanti kalau antum susun kalimat juga wajib seperti ini. Wajib ulang la. Ketika antum bilang la Zaid fil bait, harus antum bilang wala Amr, wala Bakar. Harus ada ulang. Kalau antum yang susun kalimat, itu ilmunya. Antum bercakap, masukkan la ke ma'rifah. Tidak boleh antum hanya bilang la Zaid fil bait. Salah secara teori. Karena secara teori kalau antum masukkan la kepada ma'rifah, la-nya harus apa? Berulang, paling sedikit 2 kali. La Zaid fil bait wala Bakar, harus begitu. Wajib, tidak boleh tidak ini. Semua hukum ini wajib. Wajib tidak beramal. Wajib rofa. Wajib la-nya berulang. Jadi 3 hukum ini wajib. Inilah la. Kalau tidak terpenuhi syarat, wajib 3 hal. Wajib tidak beramal, wajib rofa, wajib la berulang. Kalau tidak beramal. Contoh, la Zaidun fid dari wala Amrun, wajib begitu. Wajib diucapkan begitu. La fid dari rojulun, terpisah. La fid dari rojulun walam ro'atun, wajib 2 begitu diulang. Paling sedikit. Walam ro'atun. Lihat itu. Jelas ini? Jelas pembahasan? Jadi kalau tidak terpenuhi syarat, kewajiban ada 3. Wajib tidak beramal, wajib rofa, wajib la berulang.
wajib tidak beramal, wajib rofa. Itu cabang dari yang pertama itu ya. Wajib tidak beramal kan berarti wajib rofa. Iya kan? Kemudian yang ketiga wajib la-nya apa? Berulang. Selesailah. Ada pertanyaan? Tamatlah kita. Kita akan masuk di dhanna. Kan kalau antum bilang la fil bait rajul, berarti karena dia terpisah, kemungkinan ada imro'ah. Sementara la itu tidak ada kemungkinan kalau dia masuk. Kan kalau antum la adalah lana filil jins, berarti tidak ada sama sekali, tak? Kalau antum tidak ulang, ketika antum bilang la rajul, berarti ada perempuan. Itu seperti pikiran antum. Paham kan? Sehingga antum ulang walam ro'ah. Berarti tidak ada semua. Kenapa antum pikir ada kemungkinan tadi? Karena batal amalannya. Jadi ketika batal amalan, pasti antum pikir ada kemungkinan yang lain. Tanda tambahkan supaya hilang kemungkinan. Beda kalau beramal, tidak ada kemungkinan sama sekali. Iya. Ada lagi? Batal. Karena kan kalau mudhof ke ma'rifah, hukumnya apa? Ma'rifah. Makanya isim la mudhof kemarin. Isim la yang mudhof yang terpenuhi syarat, mudhof ke apa? Ke nakirah. Karena kalau mudhof kepada ma'rifah, ya hukumnya ke sini. Paham kan? Ada lagi? Nggak, sekarang khobarnya na atau sibul jumlah. Kan begitu. Kan sibul jumlah sebenarnya. Itu maksudnya kalau isim dan khobarnya berupa mufrad. Kan khobar berupa jumlah, nggak ada aturan ma'rifah nakirah. Kan antum bilang la rajula yabki. Mana khobarnya? Khobarnya jumlah fi'liyah, yabki fi'il fa'il. Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillah. Lanjut. Kita masuk di pembahasan berikutnya. Bab dhanna. Inilah yang terakhir dari yang masuk pada mubtada khobar. Dengan ini kita akan pindah ke mansubat. Ini terakhir marfu'at. Dan yang terakhir ini tidak ada sama sekali rofa'nya. Tidak ada sama sekali rofa. Karena kalau masuk dhanna, dua-duanya dinasab. Tapi kenapa dimasukkan di bab marfu'at? Takmilatan linnawasikh, untuk menyempurnakan alat-alat penghapus hukum mubtada khobar. Nah, sebenarnya kan di bab mansub ini dhanna dan teman-temannya, karena tidak ada sama sekali yang dia rofa. Karena mending kan, karena merofa isim menasab khobar. Af'alul muqarrabah merofa isim menasab khobar. Temannya laisa merofa isim menasab khobar. Inna merofa menasab isim merofa khobar. La menasab isim merofa khobar. Ini dhanna menasab mubtada dan khobar. Tapi kenapa di bab mansubat tidak digeser di bab marfu'an tidak digeser ke mansubat? Menyempurnakan penghapus hukum mubtada khobar. Paham ini? Menyempurnakan penghapus hukum mubtada dan
khobar. Paham Mursyid? Kenapa di sini? Akhirnya donna dimasukkan. Padahal tidak ada sama sekali marfuat. Ini kan bab marfuat. Kenapa ada donna? Dipahami ini pembahasan? Hanya untuk menyempurnakan pembagian sebelumnya. Di pembahasan yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Faslun pasal. Wa amma donna wa akhwatuha, adapun donna dan saudari-saudarinya. Fa innaha tadkhulu ba'da istifa'i fa'iliha 'alal mubtada'i wal khabari. Masya Allah, pernyataan yang jelas. Fa innaha, maka sesungguhnya dia tadkhulu, masuk ba'da istifa'i fa'iliha, setelah ada fa'ilnya, alal mubtada'i wal khabar, atas mubtada dan khabar. Nah, jadi itu untuk pernyataan harus perhatikan baik-baik itu. Dia masuk alal mubtada wal khabar, atas mubtada dan khabar, ba'da istifa'i fa'iliha, setelah ada fa'ilnya. Jadi dia itu masuk setelah punya fa'il. Nggak bisa itu tiba-tiba dia masuk pada mubtada khabar belum punya fa'il. Jadi nggak bisa begini. Donna Zaid qaim. Tiba-tiba begini masuk. Langsung antum bilang donna Zaidan qaiman. Begini. Dia belum langsung masuk pada mubtada khabar seperti kana. Seperti af'alul muqarrabah, langsung masuk. Enggak boleh langsung masuk begitu pada mubtada dan khabar, kecuali setelah dia punya fa'il. Jadi makanya harus donantu misalnya. Donantu tati. Enggak harus tu tati, nanti ada na. Pokoknya harus memiliki dulu apa? Fa'il. Baru dia masuk pada mubtada dan khobar. Kenapa syaratnya begitu? Karena kan ini maf'ul pertama, ya. Ini maf'ul keberapa? Kedua. Gimana caranya antum i'rab maf'ul pertama, maf'ul kedua kalau dia belum punya fa'il? Paham syarat amalannya? Jadi dia beramal masuk pada mubtada dan khobar dengan syarat dia sudah punya fa'il. Anda bisa pahami ucapan penulis? Dipahami ini? Ini aneh, syaratnya sendiri aneh. Karena dia masuk pada mubtada khobar setelah punya fa'il. Jelas pernyataannya? Nah, jadi ini susunan agak penulis balik sedikit. Seharusnya kan kalau yang sederhananya fa innaha tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabar. Sesungguhnya dia masuk pada mubtada dan khabar. Ba'da istifa'i fa'iliha, setelah ada fa'ilnya. Cuman sekarang didahulukan. Fa innaha tadkhulu ala. Enggak langsung ala. Seharusnya, iya kan? Belum bilang sesungguhnya dia masuk ba'da istifa'i fa'iliha, setelah ada fa'ilnya, alal mubtada wal khabar, atas mubtada dan khabar. Jadi setelah punya fa'il baru bisa masuk. Kalau kana langsung bisa masuk. Af'alul muqarrabah langsung bisa masuk. Inna apalagi langsung bisa masuk. La langsung bisa masuk. Paham kan? Kepada mubtada khabar. Kalau donna bisa masuk pada mubtada khabar setelah ada fa'ilnya. Paham iman? Yakin? Kapan dia masuk pada mubtada khabar? Setelah ada fa'il. Dan ingat, fa'ilnya itu bisa berupa, kan fa'ilnya itu bisa berupa dohir, bisa berupa domir. Domirnya itu bisa berupa mustatir, bisa berupa baris. Jadi jangan anggap nanti harus domir. Jangan pernah. Boleh saya bilang, donna Zaid, donna Muhammadun, Zaidan qaiman. Paham ini kan? Donna fi'il madhi, Muhammadun fa'il, Zaidan maf'ul bi pertama, qaiman maf'ul bi kedua. Jadi jangan pernah menganggap fa'ilnya harus domir. Dipahami nih? Fa'il ya kembali ke urusan fa'il. Fa'il terbagi dua. Ada dohir, ada apa? Ada dohir, ada domir. Domirnya bisa mustatir, bisa juga apa?
baris. Yang sudah kita pelajari. Fatansibuhuma. Inilah rahasianya kenapa dia harus punya fa'il. Maka dia menasab keduanya. Fatansibuhuma. Maka dia menasab keduanya. Ala annahuma. Atas dasar bahasanya keduanya. Maf'ulani laha. Sebagai dua maf'ul untuknya. Sebagai dua maf'ul untuknya. Nya kembali ke siapa? Kembali ke siapa? Donna. Jelaskan? Lihat catatan 565. Kalau 564 tadi, yaitu setelah memiliki fa'il berupa dhohir ataupun domir. Sebagai syarat amalannya, dia masuk kepada mubtada dan khobar. Kalau 565 menjadikan mubtada sebagai maf'ul awal pertama dan khobar sebagai maf'ul tsani kedua. Dipahami ini pembahasan? Ini yang beliau katakan. Wahya nau'an, dia terbagi dua, ya. Ini terbagi dua ini dilihat dari maknanya, bukan dari amalannya. Dia terbagi dua dilihat dari maknanya. Kalau ini gampang sekali. Ada namanya dia af'alul qulub, ada catatan di bawah tadi ya, wahya nau'an. Dia terbagi dua. 566 ditinjau dari sisi maknanya. Jadi kalau dari sisi arti itu masih aman. Karena kita belum berbicara dari sisi amalan. Dari sisi arti dia terbagi dua. Iya. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Salah satu dari keduanya af'alul qulub. Dia fi'il-fi'il yang bermakna hati. Nanti terjemahannya satu dari dua. Yakin atau menyangka. Itu dibilang af'alul qulub. Fi'il ini maknanya seputar hati. Yang namanya hati berarti yakin atau apa? Menyangka. Jadi nanti terjemahannya saya yakin, saya menyangka. Kamu yakin, kamu menyangka. Antara itu. Antara itu maknanya, terjemahannya. Sama dengan af'alul muqarrabah ini. Terlihat makna tiga, kan begitu kan? Lihat makna tiga. Ini juga, lihat makna dua. Ada af'alul qulub bermakna hati. Hati itu terjemahannya menyangka atau yakin. Wahya dan dia adalah. Dia adalah yang bermakna semua ini menyangka atau yakin. Donantu. Antum bisa bilang donantu Zaidan qa'iman. Saya menyangka Zaid berdiri. Bisa juga saya yakin Zaid berdiri. Pokoknya begitu artinya. Bisa yakin, bisa menyangka. Donantu wa hasibtu wa khiltu wa ra'aitu wa alimtu wa za'amtu. Hati-hati dari alimtu dan ra'aitu. Tapi nanti ada teorinya insyaallah. Kapan dia bermakna yakin atau menyangka. Ra'aitu. Ra'aitu kan biasa di kamus melihat. Enggak, di sini yakin atau menyangka. Paham nih? Kalau dia punya dua maf'ul, yakin atau menyangka. Jangan sampai antum terjemahkan melihat. Karena kalau melihat hanya punya satu maf'ul. Nanti akan disinggung oleh penulis insyaallah pada waktunya. Jelas, hafal dulu ini kata. Alim tu, sama juga alim tu, hati-hati. Alim tu kan di kamus mengetahui. Enggak, di sini bukan mengetahui. Kalau dia butuh dua maf'ul, masuk pada mubtada khobar. Dia maknanya yakin atau menyangka. Yakin atau menyangka. Jadi alim tu, wa za'amtu, wa ja'altu, wa hajautu, wa adatu, wa hab, wajadtu, wa wajadtu, wa alfaitu, wa daroitu, wa ta'allam. Bimakna i'lam. Ta'allam yang bermakna i'lam, yakinlah. Pokoknya jangan bilang ta'allam bermakna i'lam, ketahuilah. Kalau ketahuilah satu maf'ul. Itu cuma punya satu maf'ul. Ini kita berbicara dua maf'ul. Nah contoh, tinggal contoh. Donantu Zaidan qa'iman. Di contoh ini kita hanya bisa tahu mana maf'ul awal, mana maf'ul tsani dulu. Donantu Zaidan qa'iman. Mana maf'ul awal? Nah, Zaidan maf'ul tsani qa'iman. Wa qali Sa'id dan perkataan penyair. Hasibtu tuqa wal juda khairu tijaratin. Mana maf'ul awal? At-tuqa maf'ul tsani. Maf'ul tsani khairu, bukan al-juda, karena al-juda atof. Iya kan? Atof ke at-tuqa. Jelas kan? Wakil tu amron syakhisan. Maf'ul awal amron, maf'ul tsani
Wa qoulihi ta'ala innahum yarawnahu ba'ida. Maf'ul awal. Yarawnahu ba'ida. Maf'ul awal. Hu maf'ul tsani. Wa narahu qariban. Maf'ul awal. Hu maf'ul tsani. Wa qoulihi ta'ala fa in alimtumuhunna mu'minatin. Mana maf'ul awal? Apa? Hunna maf'ul tsani. Betul. Wa qauli syair, ucapan penyair. Za'amatni syaikhun walastu bisyaikin. Innama syaikhu man yadibbu dabiban. Mana maf'ul awal? Za'amatni syaikhun. Mana maf'ul awal? Ya, itu maf'ul awal. Ya. Iya. Ya, syaikhun maf'ul tsani. Jelas pembahasan? Lihat lagi berikutnya lagi. Wa qoulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inasa. Hati-hati, ini terjemahan ayat jangan sampai salah. Kalau salah berarti antum belum belajar nahwu. Orang di sana ada yang terjemahkan ja'alu, mereka menjadikan malaikat yang mereka adalah mereka adalah ibadur rahman, hamba Allah ar-Rahman, inasa, perempuan. Mereka menjadikan malaikat yang mereka adalah hamba Allah ar-Rahman, perempuan. Bukan. Mereka meyakini bahwa malaikat hamba Allah itu adalah perempuan. Paham? Mereka orang musyrikin meyakini malaikat itu adalah siapa? Perempuan. Makanya mereka buat peri-peri itu yang terbang-terbang di telinga. Paham ini? Perempuan. Itu keyakinan musyrikin itu, hati-hati. Mereka meyakini malaikat adalah hamba Allah berupa berjenis kelamin perempuan. Itu kata mereka. Iya, itu keyakinan. Jadi ini bermakna yakin, bukan bermakna menjadikan. Kalau bermakna menjadikan, cuman punya satu maf'ul. Cuman punya satu maf'ul. Jelas ini? Nanti punya dua maf'ul, dua lagi. Dia mubtada khobar. Kalau dia bermakna af'alul muqarrabah. Kan begitu? Iya, kalau punya satu maf'ul, kembali ke makna kamus, itu tidak masuk pada mubtada khobar. Tidak masuk pada mubtada khobar. Jelas? Wa qouli syair dan perkataan penyair. Qad kuntu ahju aba amrin akhatiqatin hatta alamat bina yauman mulimmatu. Mana dia fiilnya? Mana temannya donna dulu? Ahju, yang tadi hajautu. Kan itu fiil madhi di atas. Iya, kan tasrif. Tasrifnya donna dan teman-temannya juga beramal. Jadi ahju, fa'ilnya sudah ada. Domir mustatir wujuban. Takdirnya siapa? Kalau hamzah berarti takdirnya apa? Ana. Ana. Mana maf'ul awal? Aba. Maf'ul tsani. Akho. Dipahami ini kan? Wa qaulil akhar. Berkata penyair yang lain. Fala ta'dudil maula syarikaka fil gina. Walakinnamal maula syarikuka fil udmi. Fala ta'dudil maula syarikaka fil gina. Mana sebenarnya temannya donna? Mana? Ta'dud. Yang tadi di atas ada tuh. Fi'il madinya, ini fi'il mudhari'nya ini. Ini fi'il mudhari'nya. Mana maf'ul awal? Mana maf'ul awal? Al-maula. Mana maf'ul tsani? Mana maf'ul tsani? Itu catatan di bawah saya tunjuk itu. Tapi kan kita di atas tinggal kasih tahu dulu. Langsung saja begitu. Wa qauli dan perkataannya. Fakultu ajirni aba malikin wa illa fahabani mro'an halikan. Mana temannya donna? Mana temannya donna di contoh ini? Mana? Mana? Hab. Kan ada hab tadi. Mana tahu temannya donna? Temannya donna adalah siapa? Hab. Mana maf'ul awal? Ya, itu nih. Ya, itu maf'ul awal. Maf'ul tsani. Maf'ul tsani. Imro'an. Kalau halikan, maf'ul sa. Naat. Nakiro. Mana maf'ul tsalits?
Iya. Naat. Ini naat, nakiro. Wa qauli ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Tajiduhu indallahi huwa khairan. Mana maf'ul awal? Cobaan maf'ul tsani. Indah kan maf'ul bih. Allahi mudhafun ilai. Mana maf'ul tsani? Mana maf'ul tsani? Khairan. Huwa? Itu dia di situ. Domir fasal, bukan mubtada. Kalau dia mubtada pasti setelahnya marfu. Dipahami nih? Kalau dia mubtada pasti setelahnya marfu, tapi setelahnya tetap mansub. Berarti dia adalah siapa? Domir fasal. Wa qouli ta'ala innahum alfau aba'ahum dallin. Mana maf'ul awal? Mana temannya? Dona dulu. Apa? Alfau. Maf'ul awal? Aba'a. Maf'ul tsani? Dallin. Paham kan? Maf'ul tsani. Berikutnya lagi. Wadaroitu zaidan qa'iman. Mana maf'ul awal? Apa? Maf'ul tsani. Wa qauli syair, berkata penyair, ta'allam sifaan nafsi qahra aduwiha fabalik bilutfin fit tahayyuli wal makri. Mana temanya donna? Ta'allam yang bermakna i'lam. Tadi yang ta'allam bermakna i'lam. I'lam bermakna yakinlah. Sifaan nafsi qahra aduwiha. Sifaan nafsi qahra aduwiha. Mana maf'ul awalnya? Sifa'a an-nafsi mudhafun ilai. Qahra maf'ul tsani. Aduwi mudhafun ilaiha. Begitu dia i'rabnya. Jelas ini? Selesai untuk yang pertama. Paham kan? Selesai untuk yang pertama. Berikutnya itu adalah pernyataan kalau maknanya yang lain. Itu besok insya Allah. Sekaligus kita masuk di yang kedua. Ini belum amalannya yang diterangkan ya. Ini baru teman-temannya. Iya. Jadi pertama ini af'alul qulub namanya. Nanti kita masuk besok kalau keluar dari makna itu. Bagaimana kalau af'alul qulub tidak bermakna qulub? Nah itu yang kita pelajari sedikit. Setelah itu kita akan masuk di jenis kedua. Dipahami ya? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.